Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Puji syukur kepada Allah karena pemeliharaannya atas hidup kita masih ada sampai saat ini, dan Light of Revival masih dapat hadir untuk membawa berkat kitab suci bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bacaan kitab suci pada hari ini diambil dari Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Diperbarui dalam pengetahuan. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat telepon dari seorang rekan saya yang bercerita tentang teman kerjanya yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Dia bergumul tentang kehidupan pribadinya, tentang kebiasaan-kebiasaan buruknya. Rekan kerja ini bukan seorang Kristen. Dia berkata, "Saya tahu ini salah, saya tahu kebiasaan dan tindakan ini salah, tetapi setiap kali saya terus-menerus melakukannya." Dia melanjutkan dengan berkata kepada teman saya, "Apa yang harus saya lakukan supaya saya dapat terlepas atau berhenti dari melakukan hal ini terus-menerus?" Rekan saya ini kemudian berkata kepada saya bahwa sebagai seorang Kristen pun dia mengalami hal yang sama. Dia bergumul dengan hal semacam itu. Tampaknya pergumulan ini tidak memandang apakah seorang itu orang Kristen, orang percaya, atau bukan orang Kristen. Sebagaimana nampak dalam bacaan kita pada hari ini, Paulus sedang memberikan dorongan atau perintah kepada jemaat di Kolose untuk mematikan setiap nafsu buruk dan membuang semua bentuk ekspresi yang buruk, yang secara khusus bagi jemaat Kolose adalah setiap perkataan-perkataan yang buruk. Dorongan atau perintah Paulus ini menunjukkan bahwa bahkan sebagai jemaat yang di awal suratnya dia sebut sebagai orang-orang kudus, orang-orang yang setia, jemaat dengan sebutan seperti itu sedang bergumul dengan dosa-dosa yang Paulus sebutkan. Apakah ada perbedaan antara orang non-Kristen yang bergumul dengan kebiasaan buruk dan dosanya dengan orang Kristen yang bergumul juga dengan hal yang sama, dengan kebiasaan buruk dan dosanya? Paulus tampak tidak terlalu menunjukkan keduanya secara berbeda, tapi bagi Paulus ada satu hal yang sangat jelas: kebiasaan buruk dan dosa mendatangkan murka Allah. Cerita dari rekan saya tadi menunjukkan bahwa orang itu ingin terlepas dari sesuatu yang ia lakukan, sementara dia tahu bahwa sesuatu itu salah. Letak masalah dari orang itu adalah kesadaran diri atau pengetahuannya tentang dirinya. Mengapa demikian? Bukankah dia berkata bahwa dia sadar, dia tahu bahwa hal itu salah, tindakan itu salah? Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam teks yang kita baca ini, Paulus menitik beratkan pada satu aspek dalam manusia baru yang terus-menerus diperbarui, yaitu pengetahuan. Pembaruan dalam diri seorang manusia adalah pembaruan dalam hal pengetahuan. Ketika Paulus berhadapan dengan kebiasaan-kebiasaan jemaat yang salah, dengan dosa-dosa di dalam jemaat, dia tidak memberikan metode-metode untuk mematikan nafsu buruk yang ada, atau cara-cara untuk membuang ekspresi-ekspresi buruk atau perkataan-perkataan buruk dari jemaat. Dia memberikan dorongan yang didasarkan pada perubahan pengetahuan. Dia ingin agar jemaat berubah dalam hal pengetahuan, karena pengetahuan yang benar membawa perubahan dalam tindakan dan hidup. Kita mungkin mengatakan seperti cerita rekan saya tadi,
bahwa kita tahu, kita sadar bahwa sesuatu itu salah, tetapi kita tidak tahu seberapa salahnya suatu tindakan itu. Jika kita tahu seberapa salahnya satu tindakan, maka kita akan melihat murka Allah sebagai hasil dari tindakan itu. Kita tidak hanya melihat satu tindakan sebagai salah semata, tapi kita melihatnya sebagai sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Bukankah seringkali kita hanya berkata bahwa kita tahu kita ini salah tanpa kita mau berpikir lebih jauh tentang murka Allah? Bapak, Ibu, saudara-saudari, masing-masing kita memiliki kebiasaan yang buruk, memiliki pergumulan dengan dosa-dosa tertentu. Ada dosa yang begitu kita hindari, tetapi ada dosa yang mungkin kita anggap begitu remeh dan bahkan mungkin menjadi satu kebiasaan yang mengikat kita. Apa yang harus diubah adalah pengetahuan kita. Ketika kita benar-benar sadar bahwa betapa dosa itu mendatangkan murka Allah, maka kita tidak akan mungkin dengan mudah berkata, saya tahu ini salah, saya sadar ini salah, tetapi saya tidak bisa melepaskannya. Kita akan benar-benar berhati-hati untuk menganggap biasa dosa yang kita lakukan, bahkan sampai menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan. Saya berharap bacaan kita pada hari ini mulai membuat kita berubah dalam hal pengetahuan dan mulai membuat kita mengoreksi pengetahuan kita. Ketika kita mulai memperhitungkan Allah dalam pengetahuan kita, pada saat itulah pengetahuan kita menjadi pengetahuan yang benar, yang dapat mengubah kita sesuai gambar Khalik, sesuai gambar pencipta kita. Masihkah kita bermain-main dengan dosa? Masihkah kita memelihara kebiasaan-kebiasaan yang salah? Pengetahuan kitalah yang menentukan tindakan kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa supaya setiap orang yang mendengarkan renungan ini, kiranya melalui Roh-Mu, Engkau memberikan satu kesadaran tentang perlunya perubahan pengetahuan di dalam diri masing-masing, dan bahwa pengetahuan yang benar pasti menuntun kepada tindakan dan pola hidup yang benar. Hamba berdoa supaya Tuhan menolong agar orang-orang yang sudah percaya boleh terus-menerus diperbarui di dalam pengetahuan, dan akhirnya pengetahuan yang diperbarui itu boleh nampak di dalam kehidupan yang diperbarui. Bagi yang merindukan perubahan di dalam kehidupan, kiranya Tuhan boleh membimbing kepada perubahan pengetahuan yang tentunya bisa didapat di dalam Kristus. Ampuni dosa dan salah kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, biarlah firman Tuhan menjadi pelita dan terang yang mengubah pengetahuan kita sehingga kita tidak lagi bermain-main dengan dosa. Kiranya Allah Tritunggal memberkati Bapak, Ibu, saudara sekalian.